suatu bangunan ada tulisan 967 atau 967, dan kalian tahu itu adalah chapter di mana Roger menemukan Love Tale. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1036, dimana kali ini adalah covernya. Yap, cover Color Split chapter 1036. Cover Color Split chapter 1036 ini bertemakan di mana Mugiwara Ichimi sedang berada di semacam kota mati yang terendam air dan membeku di sana. Dan judul di cover ini itu tidak ada. Ya, tidak ada jika kita melihatnya buru-buru. Soalnya ya, jika kita melihatnya jauh lebih dalam, maksudnya lebih seksama, kita akan menjumpai beberapa kata yang terpencar yang sejatinya membentuk suatu kalimat. Di mana di sini ada Deep Blue di outfitnya Jinbe, ada juga High Tide di jaketnya Brook. Kemudian juga ada Every Drop in the Ocean Count, di mana itu ada di bajunya Luffy. And then ada Mad Ripple di lengan jaket Zoro, di mana kata-kata itu terdapat di karakter seperti Luffy, Zoro, Jinbe, dan Brook, bukan? Dan kalian tahu ini bisa dikategorikan. Yap, Luffy dan Jinbe adalah user tangan kosong, sementara Brook dan Zoro adalah user senjata tajam. Dan anehnya sekaligus menariknya, jika kita menggabungkan kalimat Luffy dan Jinbe ataupun kalimat Brook dan Zoro, itu akan membentuk suatu kalimat yang sangat menarik, dimana kita mulai dari Luffy dan Jinbe. Every drop in the ocean count deep blue, yang mana artinya setiap tetes di lautan itu berarti deep blue dalam tanda kutip ya. Ya, nanti Mimin jelaskan maksudnya. Sementara untuk Brook dan Zoro, High Tide Mad Ripple, yang mana artinya air pasang menyebabkan riak. Dan kesimpulan judulnya adalah setiap tetes di lautan itu berarti deep blue, air pasang menyebabkan riak. Ding 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 ding. Dan sampai di sini, kalian tahu tidak, kalimat yang barusan kita bacakan itu atau kita sebutkan itu sejatinya menjelaskan suatu kondisi tertentu secara wow-nya, terutama kondisi kehancuran world government. Ya, kenapa bisa begitu? Sebab melihat kalimat pertamanya yang mana setiap tetes di lautan itu berarti deep blue, asal kalian ketahui itu sangat menjelaskannya secara valid, no debat. Deep blue mungkin akan ada yang bilang itu artinya adalah biru tua atau semacamnya yang mirip dengan kulit Jinbe. Tetapi perlu diketahui, deep blue itu adalah suatu nama yang sangat populer di zamannya. Sebab deep blue merupakan suatu hal yang bergerak di bidang teknologi, di mana pada zamannya mampu membuat suatu program robotika yang berhasil mengalahkan master catur dunia, di mana pada hari itu untuk pertama kalinya diperkenalkannya manusia yang menyandang gelar The Master of Catur dikalahkan, dan itu dikalahkan oleh Deep Blue, yang mana ditarik benang merahnya dari histori tersebut. Maka Deep Blue bisa diartikan suatu hal yang mampu mengalahkan raja ataupun master yang berdiri pada saat itu. Dan ini akan sangat-sangat cocok atau sangat-sangat pas. Kenapa kalimat ini ada pada di bajunya Jinbe? Pasalnya Jinbe adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengalahkan teknik mutlak dari Big Mom, yaitu Soul Focus pada Aqua Cake Island dulu. Cocok bukan dengan karakter Jinbe? Jadi kalimat pertama itu menjelaskan setiap tetes di lautan ini mampu mengalahkan sesuatu yang menjadi raja saat ini, yaitu world government. Ya, tetes di lautan ini, dimana ini mungkin akan menguatkan statement di mana semua orang akan bersatu kepada Luffy untuk melawan world government.
Dan tanda kehancuran world government itu ada pada kalimat keduanya. Air pasang menyebabkan riak atau air riak. Di mana ya ini menjelaskan munculnya suatu pulau ke permukaan. Karena kalian tahu ketika air pasang di mana itu menyebabkan air riak seperti ini, itu akan memunculkan suatu pulau seperti scene di episode filler One Piece sebelumnya. Atau kalau mau canonnya itu kayak munculnya kapal Oyaji di Marineford pada waktu itu. Dan ya, yang jadi pertanyaannya adalah apa atau pulau macam apa yang akan mampu membuat riak atau gemetarnya seorang atau seorganisasi dari world government itu. Nah, ini dia. Jika kita berkaca pada teori Mimin sebelumnya yang mana berlandaskan dari perkataan Toki, si manusia dari kerajaan kuno, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Ingatlah, Toki pernah berkata bahwa 9 bayangan akan kembali dan itu akan membuatmu mengenal Sang Fajar. Nah, melihat Akazaya terpongkengkan di Onigashima ini sangat-sangat menjelaskan bahwasannya yang dimaksud Toki bukanlah orang, tetapi yang dimaksud Toki tentang 9 bayangan yang akan kembali itu dan membuat kita mengenal Sang Fajar itu adalah tentang kembalinya pulau, lebih tepatnya 9 pecahan pulau kerajaan kuno yang saat ini sebagian besarnya ada di Wano Kuni. Ya, Wano Kuni adalah tempat yang sangat spesial dan itu menurut Mimin merupakan pecahan kerajaan kuno. Nah, maka dari itu kenapa seorang Amatsuki Toki yang dari masa lalu ke masa depan repot-repot ke Wano. Iya, pergi ke masa depan cuman tujuannya untuk ke Wano. Kemudian ya, klan atau marga dari Toki ini adalah Amatsuki. Dan dia mengaku dari kerajaan kuno. Ya, kenapa pada saat ini klan Amatsuki itu ada di Wano? Ya, satu-satunya logika yang paling masuk akalnya, Wano merupakan pecahan dari kerajaan kuno itu sendiri. Dan kemunculan 9 pulau yang dimaksud dalam perkataan Toki itu adalah One Piece. Dimana menurut Mimin ya, One Piece itu adalah suatu tragedi yang sudah ditentukan waktunya, di mana 9 pecahan kerajaan kuno itu akan menjadi satu di titik terakhir, titik Laughtale. Namun 9 pecahan itu masih belum terkumpulkan saat ini, jadi sangat masuk akal kenapa di Laughtale Roger plonga-plongo doang dan ketawa-ketawa doang. Sebab belum terkumpulkan 9 pecahan itu di Wano, dikarenakan di Wano ini baru ada 6 pecahan saja. Sementara 3-nya lagi itu ya masih terpencarkan, yaitu Zou, Enies Lobby, dan Kotama Sandora. Dan yap, ilustrasi penggambaran soal 6 pecahan yang baru terkumpulkan itu ya ada di cover ini juga jika diperhatikan. Yang mana rumah-rumah di sini jika kita hitung jumlahnya itu ada 6 rumah yang terlihat atau nampak. Yang mana itu artinya pada saat ini Mugiwara Ichimi ada di Wano, dan benar mereka memang ada di Wano pada saat ini. Dan di cover ini, jika kalian sadar ya, pada cover ini kita akan melihat suatu bangunan ada tulisan 967 atau 967, dan kalian tahu itu adalah chapter di mana Roger menemukan Laughtale. Dan jika melihat suatu kata di atasnya yang bertuliskan Soliel, dan jika kita artikan dalam bahasa Perancis itu artinya matahari. Dan satu-satunya yang terpikirkan di sini tentu saja yang sudah pasti dari Oda Sensei, yaitu legenda Sun God Nika atau Dewa Matahari Nika. Menurut Wusu, legenda ini akan membuat orang tersenyum kehadirannya dan akan membuat orang bahagia. Yang mana secara jelasnya pula ini akan sinkron perkataannya dengan perkataan Toki yang mengatakan bahwa ketika 9 bayangan akan kembali, itu akan membuat kita mengenal Fajar. Artinya, seperti perkataan judul di cover ini, air pasang akan menyebabkan air riak, di mana akan ada kemunculan seseorang ataupun pulau itu akan membuat gemetar riaknya seorang world government. Yang mana ini menjelaskan dengan jelas bahwa pada dasarnya Wano pulau yang spesial karena itu kerajaan kuno.